Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Andoli, NIM 19331023. Saya berasal dari Prodi Teknologi Penginderaan Jauh Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Teknologi Informasi mengenai teknologi jaringan satelit penginderaan jauh dan sistem penginderaan jauh. Satelit pencitraan adalah pelaksana utama dari pengamatan bumi yang diaktifkan berkat keunggulan posisinya. Pengaktifan pengamatan bumi merupakan pengaktifan penting untuk memperoleh informasi tentang permukaan bumi. Ada beberapa organisasi yang memiliki proyek yang berfokus pada penginderaan jauh dengan menggunakan teknologi jaringan satelit, seperti proyek NASA dan sensor web, dan proyek TechSat 21 serta ESA dan proyek Proba dan lain-lain. Teknologi penting jaringan satelit. A. Perencanaan dan penjadwalan misi otonom teknologi. Perencanaan dan penjadwalan misi otonom adalah salah satu teknologi terpenting jaringan satelit. Model ini berfokus pada tujuan sementara yang ingin dicapai, sebuah rencana dan sumber temporal yang dimiliki satelit. B. Arsitektur dan koordinasi model kehidupan sewa agen di jaringan satelit. Ada 3 arsitektur yang dirancang dalam misi jaringan satelit penginderaan jauh. Yang pertama, ada master atau self koordinat, di mana arsitektur ini sangat mudah digunakan. Agen utama harus memiliki sistem perangkat keras yang kuat dan cepat untuk mengelola keseluruhan konstelasi. Yang kedua, ada teamwork koordinat. Arsitektur ini merupakan agen utama yang hanya untuk mengontrol perilaku keseluruhan konstelasi. Dan yang ketiga, ada distribute koordinat atau distribusi koordinasi. Merupakan pada arsitektur ini setiap status agen dalam sistem adalah sama. C. Teknologi kontrol ruang tengah. Teknologi kontrol dengan sistem VMOC atau Virtual Mission Operator Center yang dikembangkan oleh Air Force Battle Lab bertujuan untuk mencapai jaringan seluler yang aman yang bertujuan untuk menawarkan sistem termasuk kontrol dan perintah otomatis yang aman, manajemen sumber daya dan akses penggunaan jarak jauh. D. Persyaratan pengamatan berdasarkan minat pengguna ekstraksi dan standarisasi data. Ada 2 metode dalam proses ekstrarisasi persyaratan observasi, yaitu ada HTN atau hierarki tugas jaringan dan penalaran berbasis kasus. Nah, ada aplikasi yang digunakan jaringan satelit penginderaan jauh. Yang pertama ada software proyek sensor web, di mana proyek ini pengamatan bumi yang ditawarkan oleh NASA dan dilaksanakan oleh JPL dan GSFC. Proyek ini bertujuan untuk memungkinkan para ilmuwan memiliki kendali yang lebih besar atas pengamatan, pengukuran, dan pemantauan fenomena alam yang kompleks. Sebuah web sensor cerdas adalah sekumpulan sensor berjaringan yang mengubah pola pengamatnya sendiri berdasarkan data sensor yang diamati. Konstelasi sensor web ini memiliki 4 satelit, yaitu ada satelit MOIDS termasuk Terra dan Aqua, satelit IO1, satelit GEOS, dan satelit QuickSat. Arsitektur perangkat lunak sensor web ini memiliki 4 lapisan atau proses. Cara yang pertama ada sistem pelacakan sains, di mana sistem ini mencangkup antarmuka untuk data yang dikumpulkan oleh sensor dalam formatnya sendiri dan menghasilkan peringatan sains seperti gunung berapi yang aktif dan atau banjir. Yang kedua ada agen sains, di mana mengekstrak informasi dan peringatan sains dan menghasilkan peristiwa sains standar. Yang ketiga ada manajemen peristiwa sains, merupakan proses peristiwa tersebut dan mencocokkannya dengan database lain yang disebut kampanye sains. Yang keempat ada mengirimkan permintaan ini ke perangkat lunak, perencanaan dan penjadwalan ASPEN untuk menghasilkan rencana kerja untuk konstelasi.
Kemudian rencana ini diunggah ke satelit pencitraan IO-1. Yang kedua ada proyek software TechSat 21 adalah sebuah proyek yang ditawarkan oleh NASA yang bertujuan untuk membangun sistem untuk mengontrol dan menugaskan sekelompok mikrosatelit sebagai satelit virtual tunggal untuk menyelesaikan tugas-tugas pengamatan bumi yang rumit. Tujuan utama dari proyek TechSat 21 ini: 1. Pemeliharaan formasi terbang otonom dan pengakuan 3 satelit dalam formasi non-linear. Yang kedua, menyimpan sensor Apture untuk beberapa misi menggunakan bentuk gelombang inovatif dan pemrosesan sinyal. Dan yang ketiga, simulasi yang divalidasi dengan pemodelan kinerja untuk berbagai misi papan dan konfigurasi satelit untuk mendukung perdagangan, arsitektur, serta sistem di masa depan. Jaringan satelit dan teknologi sistem penginderaan jauh di masa depan. Meskipun jaringan satelit dan teknologi sistem pencitraan jarak jauh telah mencapai beberapa tujuan utama selama tahun ini, masih banyak pekerjaan yang perlu untuk mencapai konstelasi otonomi. Yang pertama ada konstelasi dapat menggunakan muatan yang berbeda untuk merasakan target secara bersamaan. Yang kedua, alat perencanaan dan penjadwalan lebih cerdas yang dapat mencapai otonomi on-board tingkat yang lebih tinggi untuk pelacakan target dan perencanaan ulang. Dan yang ketiga, ada algoritma analisis data yang lebih akurat untuk pemrosesan data internal yang dapat mendeteksi sains yang sedang berlangsung bahkan lebih cepat. Dan yang keempat ada sistem kontrol ruang darat yang lebih canggih. Dan yang kelima ada teknologi ekstraksi informasi yang dapat diekstradisasi permintaan observasi standar dari narasi alami. Baiklah, sekian presentasi tentang teknologi jaringan satelit dalam penginderaan jauh dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.